Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiatul Maula dengan NIM 21090360005. Saya dari kelompok besar 2 dan dari kelompok kecil 2.4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah proses menggambar pada soal 1 modul 1. Untuk langkah pertama, kita membuka aplikasi AutoCAD, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih Start Drawing atau tanda plus di sini untuk New Drawing. Setelah kita pilih, akan muncul tampilan lembar kerja baru yang sudah dilengkapi dengan koordinat sumbu X dan Y. Sebelum mulai menggambar, kita atur beberapa fitur dasar pada AutoCAD seperti units dengan cara mengetik units pada keyboard. Kita ubah presisinya menjadi 0,00 yaitu 2 digit di belakang koma, kemudian skalanya ini satuannya menjadi millimeters. Kemudian klik OK untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, kita dapat mengaktifkan fitur ortho dengan cara menekan F8 pada keyboard, di mana fitur ini dapat membuat setiap garis yang kita gambar tetap tegak lurus secara vertikal dan horizontal. Fitur ini akan sangat membantu selama proses penggambaran agar garis yang kita gambar tidak miring. Kemudian kita dapat mengaktifkan mode snap dengan cara menekan F9 pada keyboard, di mana mode ini dapat membuat setiap garis atau segmen yang kita gambar menempel pada grid. Setelah itu kita dapat mengatur grid, di mana grid ini berfungsi untuk melihat pada area gambar. Kita ubah menjadi satu. Setelah itu, ini menunjukkan bahwa setiap kotak ini menunjukkan satu satuan ukuran. Setelah mengatur beberapa fitur dasar pada AutoCAD, kita dapat menggambar soal satu, yaitu dengan menggunakan toolline atau polyline. Kita menentukan titik awal di sembarang tempat, kemudian kita masukkan jaraknya sesuai pada soal. Jarak-jarak ini sudah terdapat pada soal, sehingga kita tinggal memasukkan sesuai dengan segmen garis yang akan kita gambar. Untuk menghubungkan titik ini dengan ini, kita bisa menonaktifkan fitur ortho dengan menekan F8. Kemudian kita hubungkan dan kita klik di sini. Kita tekan escape untuk mengakhiri perintah yang sedang berlangsung. Kemudian kita aktifkan kembali fitur ortho untuk membuat garis bantu untuk mencari titik pusat lingkaran. Untuk membuat garis bantu ini kita bisa menggunakan toolline sejauh 1,5, kemudian ke kanan sejauh 5. Klik. Nah, titik ini merupakan titik pusat lingkaran pertama. Kemudian, untuk mencari titik pusat lingkaran kedua juga caranya sama. Kita masukkan jaraknya sesuai pada soal. Ini merupakan titik pusat lingkaran yang kedua. Setelah menentukan titik pusat, kita gambar lingkarannya dengan menggunakan circle center diameter. Caranya dengan menekan titik pusat yang sudah dibuat, kemudian memasukkan diameternya. Begitu juga dengan lingkaran yang kedua. Kita klik titik pusat, masukkan diameternya 2,5. Setelah itu, kita pilih garis bantu tadi untuk dihapus. Ini sudah menunjukkan hasil pada soal 1, namun untuk mengetahui ukuran setiap segmen garisnya, kita dapat menambahkan dimension. Dimension ini dapat dilakukan dengan menentukan titik awal, menekan titik awal, mengklik titik akhir, kemudian akan muncul diameternya yang sesuai dengan ukuran yang sudah kita masukkan tadi. Setiap segmen garis kita beri ukuran. Begitu juga dengan diameter lingkaran. Nah, setelah itu, karena ini di belakang koma ada 4 digit angka, kita bisa mengaturnya dengan cara klik dim style, modify, presisinya kita ubah menjadi
satu atau dua angka di belakang koma. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Nah, ini sudah menunjukkan hasil gambar soal 1 pada modul 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Firman Yuda Yahya dengan NIM 21090360022 dari kelompok 2.4. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat soal nomor 2 dalam modul 1 praktikum AutoCAD. Oke, langkah pertama yang harus kita buka adalah install AutoCAD-nya dulu ya. Setelah kita menginstal AutoCAD, di sini saya menggunakan AutoCAD 2022. Cara yang pertama, setelah dibuka AutoCAD-nya, kita langsung klik aja Start Drawing di sini atau New di sini. Di sini saya akan Start Drawing ya. Oke, setelah tampil layar lembar kerja baru di AutoCAD-nya, langsung saja dari saya ketik UN, itu akan memunculkan units. Jadi units ini tempat kita untuk mengatur ukuran-ukurannya. Presisi inci. Di sini saya tidak menggunakan inci karena saya akan menggunakan milimeter dan presisinya akan saya rubah menjadi 0,00. Oke, itu saja, ini tetap internasional. Langsung klik OK. Seperti kita lihat pada soal nomor 2 modul 1, di sini kita akan membuat suatu bangun objek. Jadi yang pertama-tama kita harus buat itu adalah bidang line-nya dulu. Jadi saya akan mencoba agak meng-scroll ya di layar. Sudah kelihatan. Jadi yang pertama kita buat line dulu. Line itu bisa kita klik di sini atau kita akan membuat keywordnya itu L enter. Jadi akan keluar line seperti sini. Di sini saya akan tarik garis tegak lurus sepanjang 4 mili. Agar garisnya selalu tegak lurus, jangan lupa kita mengaktifkan auto mode di ujung kanan bawah ini, atau kita tinggal pencet F8 untuk mengaktifkannya seperti ini. F8 mati, F8 on. Setelah muncul, kita langsung tarik garis ke bawah sebesar 4. Oke, enter aja. Oke, setelah muncul kita langsung tarik garis panjang kanan sebanyak di soal itu 5,50 ya. Jadi 5, karena di AutoCAD tidak pakai koma yaitu titik, jadi 5,50. Enter. Setelah selesai, kita tarik lagi ke atas garisnya. Di soal sepanjang 2 mili berarti ya, karena kita menggunakan satuan milimeter. Oke. Setelah naik sepanjang 2, kita escape karena kita akan mempertemukan titik 1 dengan titik kedua. Cara pertama saya menggunakan garis bantu, yaitu menggunakan line. Saya tarik dari titik kiri atas, panjang ke atas kanan, melewati ini. Langsung saja kita enter. Maaf sebelumnya, sebentar. Kita ulang L. Ini saya klik di sini ya. Oke, kita langsung skip. Setelah muncul di sini, karena kita akan membuat pemotongan dari sini, titik sini ke titik atas sepanjang 30 derajat. Dengan caranya berarti kita line lagi, kita nonaktifkan dulu auto mode agar bisa garisnya kita bengkok-bengkokkan seperti ini. Oke. Karena di sini diminta 30 derajat, berarti kita menggunakan rumus yaitu 90 derajat ditambah 30 derajat, berarti kemiringannya 120 derajat. Oke, langsung kita tarik garis tembus ke sana 120 derajat, sepanjang 120 derajat. Oke, berarti di sini ya. Maaf, aduh, midpointnya ternyata kita salah. Ulang L-nya di sini. Oke, kita langsung tarik garisnya 120 derajat di sini. Auto-mode-nya maaf, saya lupa matiin. Nah, oke. 120 derajatnya di sini. Kita kasih lewat aja ya, biar jadi nabrak sama midpointnya. Kita klik di sini. Oke, setelah kita dapat perpotongannya, berarti di sini sebesar 30 derajat. Oke, sudah berbentuk bangun seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat langkah keempat, yaitu perintah circle. Oke, dalam membuat circle saya menggunakan garis bantu. Jadi circle pertama adalah circle kecil di sini dan circle besar di dalam sini, dan ada circle kecil juga ada di sini.
Langkah pertama saya menggunakan garis bantu dengan line. Line, L enter lagi. Kita tarik dari sini. Kita garis putus-putusnya. Kita agak zoom. Oke, di sini putus-putus ke kiri. Sampai ada putus-putus hijau, itu berarti tandanya sejajar dengan garis sebelahnya. Oke. Dari sini kita nyalain ortho mode-nya, sudah nyala tegak lurus sepanjang 2,5. Oke. Oke, sudah di sini. Kita tarik masuk sampai di sini. Oke. 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 Setelah itu sebentar, kelewatan. Setelah kita dapat titiknya dari line sini, titik lingkaran kecilnya itu ada di 1 mili setelah line utama di sini. Berarti kita tarik ke kanan sepanjang 1 mili. Stopnya di situ. Kita escape. Langsung saja kita escape. Oke, kita bisa lihat. Oh ya, untuk memindah-mindah gambar atau menggeser lembar kerja, kita bisa klik tombol tangan di sini atau pen atau dengan keyword P, langsung saja kita enter agar lebih cepat pengerjaan kita. Oke. Setelah muncul di sini, kita escape kembali. Kita buat circle. Diminta 1 derajat. Maaf, maksud saya diameter 1 mili. Jadi kita pilih di sini center diameter. Oke. Kita klik di sini, kita tarik sampai muncul begini, baru kita klik 1. Itu berarti lingkaran dengan diameter 1. Oke, sudah selesai ya. Di sini. Selanjutnya kita diminta lagi buat lingkaran besar dan lingkaran kecil di dalam sini. Langkah pertama saya agak kecilin terlebih dahulu sedikit. Oke. Saya geser ke sini. Diminta dari 3 mili ke sana naik ke atas dan 1,5, berarti kita menggunakan garis bantu kembali dengan menggunakan line. Di sini saya tarik garis putus ke bawah dari titiknya sama ke kanan 3 mili. Oke, sudah selesai ke kanan 3 mili, kita tarik saja ke atas sembarang. Oke, setelah kelewatan bisa kita trim terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita langsung menambah garis bantunya ke dalam, naik ke atas sepanjang 1,5. 1,5 itu berarti titik lingkaran paling kecil di 1,5 mili. Oke, kita langsung saja. Di sini diminta diameternya 1,5. Oke, sudah aktif ya circle yang diameter ya. Kita langsung buka, yaitu 1 mm. Oke, kita diminta lagi untuk lingkaran kedua dengan diameter 2. Berarti klik lagi center diameter, klik buka dengan diameter 2. Oke, sudah terlihat seperti gambar sudah tegak lurus semuanya. Berarti gambar yang diminta kita untuk membersihkan gambar tersebut. Jadi di langkah selanjutnya itu di tools ini terdapat trim dan lambang penghapus. Lambang penghapus ini erase. Oke. Atau saja kalau mau hapus bisa langsung diklik objeknya, kita langsung tekan delete, itu langsung menghapus seperti ini. Oke, itu barusan saya klik delete atau erase langsung kita arrange ke sini ke objeknya. Oke, langsung hilang ya. Kalau bedanya dengan trim itu untuk memotong, jadi nggak satu bangun. Ini kan tadi kita tarik garis panjang di sini. Nah, karena ada titik potongan di sini, jadi dia set langsung hilang. Nih, yang ini, yang garis ini tidak ikut hilang. Oke, bedanya dengan iris itu. Kalau iris, set, kita klik iris, set, langsung satu objeknya hilang. Semua garis di sini hilang. Jadi line yang pertama kita buat tanpa putus, itu langsung hilang kalau dengan iris. Bedanya dengan trim itu, kalau trim di perpotongannya saja, oke. Setelah itu berarti kita akan membersihkan gambar ini ya. Kita langsung aja menggunakan trim karena kita akan membersihkan luar-luarnya. Oke, sebelumnya saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, sudah bisa dilihat saya sudah trim, kita bersihkan ini. Langsung saja kita klik kanan. Oke, hilang. Klik kanan. 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 Oke, jadi gambarnya sudah jadi ya. Gambar bersihnya sudah jadi. Jadi
Seperti itu kalau menggunakan trim. Sekarang gambar sudah rapi dan sudah jadi sesuai apa yang diminta oleh soal nomor 2 modul 1. Selanjutnya ini seperti tambahan aja ya. Kita bisa menambahkan ukuran nih. Jadi di step ini ada ukuran. Oke, yang ukuran tadi kita minta. Jadi caranya itu kita menggunakan dimension. Jadi dimension ini fungsinya seperti penggaris. Oke, jadi kita zoom dulu. Dimension atau kita langsung bisa aja dim enter. Nih, langsung begini. Muncul nih. Jadi kita bisa tarik nih bendanya nih. Misalnya yang tadi diminta dari bawah ini nih ke atas ini nih. Set. Oke, jadi sini diminta 4 ya. Ya oke, mungkin kembali lagi soal maaf agak terpotong soalnya tadi ada azan. Jadi langsung saja kita lanjut ke masuk ke dimension tadi ya. Dimension di sini tadi sebelumnya sudah saya bilang bahwa dimension itu untuk ukuran. Jadi misalnya kita klik dimension, kita tarik dari titik sini ke titik sini. Itu udah sepanjang 4. Oke. Untuk mengatur dim style-nya, untuk mengatur berapa koma di belakangnya kita bisa ketik dim style ya, yaitu dim st. Kita klik di sini misalnya, sebentar. Dim st, dim st atau dim style. Langsung aja kita enter, itu bakal muncul seperti ini. Ini untuk mengatur ukuran dim style-nya, kita klik modify. Dan di sini ada precision-nya. Kita mau berapa angka di belakang koma? Misalnya kita nggak mau ada angka, berarti seperti ini. Misalnya kita mau 1 angka. Oke. Tapi di sini saya akan pakai 2 angka di belakang koma agar lebih jelas berapa komanya. Oke. Langsung saja kita oke, langsung saja kita close. Lanjut dimension yang bawah kita tarik tadi dari sini ke sini. Oke, 5,5 benar. Benar ya? Oke. Saya agak zoom out sedikit. Oke, sebentar. Ya, oke. Lanjut lagi, dim dari titik sini titik sini ke titik sini. Oke, kita dim lagi, dim dari titik sini ke bawah sini. Oke, benar ya, atas. Jadi pokoknya setiap perpotongan titik saja kita dim. Oke, nih di sini kita bisa nambah nih, ini diameter nih. Kalau di dim kita bisa klik aja diameter 1. Oke, benar. Di sini 1 ya, harusnya diameter ya, langsung di sini diameter 1. Sini ada pilihan nih, linear, radius. Ini untuk sudut, mengukur panjang. Oke, kalau diameter kita pilih diameter, radius ini R untuk jari-jari. Berarti kita pilih lingkar yang gede ya. Nah, ini untuk diameter 2. Oke. Sini kalau kita minta center mark, oke. Udah, ini center mark nih. Klik aja langsung bangun. Oke, ini untuk tahu titiknya gitu. Jadi kita ketik CM aja, CM. Jadi CM itu center mark. Oke, langsung aja kita enter. Tuh biasa di setiap lingkaran tuh. Ini kita pakai gede nih, biar ada garis sumbunya untuk menampilkan garis sumbunya. Terus tadi di sini kita minta 30 derajat, berarti kita tarik dulu line ke atas. Itu garis bantu. Terus kita sebentar, kita ini cari angular nih, angular ini buat mengukur sudut nih, ini sama ini tuh 30 derajat kan, betul ya. Oke, benar sudah 30 derajat. Oke, mungkin itu saja cara menyelesaikan soal nomor 2 di modul 1 Praktikum AutoCAD. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.